Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami tidak hanya menjadi anak-anak-Mu yang Kau sayangi dan Kau cintai, tapi kami juga adalah murid-Mu, pengikut-Mu, yang harus meneladan Yesus Putra-Mu dalam gaya hidup, tingkah laku dan perilaku, terlebih dengan semangat Yesus dalam hidup kami. Bantu kami ya Bapa supaya proses pemurnian dan pendalaman iman ini menjadi sungguh kami terima sebagai sesuatu tanggung jawab dan tugas yang mulia. Karena kami Kau panggil untuk juga menyelamatkan jiwa-jiwa. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita tahu dan sadar bahwa kita semua yang dibaptis ini adalah anak Allah. Kita diberi, namanya diberi berarti ada sesuatu yang belum dan sekarang diberikan sesuatu. Menjadi anak, bukan hanya ciptaan tetapi diberi tanggung jawab sebagai anak, sebagai putra kesayangan. Kita dikaruniai Roh Kudus. Ya. Karunia kealahan sendiri. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita diberi karunia dibebaskan dari kuasa kegelapan, kuasa dosa manusia pertama, dosa asal. Meskipun akibatnya tetap kita harus tanggung. Kita diberi karunia tinggal dalam suatu komunitas yang kita sebut dengan gereja. Nah, karunia-karunia seperti ini, karunia-karunia seperti ini adalah namanya karunia, adalah sesuatu yang belum ada sekarang diberikan menjadi ada. Nah, karena itulah bagaimana cara kita wujudkan bahwa karunia yang besar dari permandian yang kita terima ketika kita masih kecil, ketika kita masih belum sadar, ya, itu adalah sesuatu yang harus kita wujudkan. Jadi tidak hanya sebagai sesuatu yang begitu saja, tetapi ini suatu karunia yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan bahwa keputraan ini menjadi sesuatu yang bermakna, yang mempunyai arti, yang mempunyai tujuan. Nah, tujuannya bagaimana? Bagaimana kita mewujudkan itu? Hari ini kita diajak untuk, yaitu kita dipanggil untuk apa? Dipanggil oleh Yesus menjadi anak, menjadi putra, dengan menjadi apa? Mengikuti teladan hidup Yesus sendiri. Obsequio Yesu Christi. Jadi mengikuti. Ya. Kita mempunyai seorang tokoh, seorang teladan, seorang panutan, seorang contoh bagaimana menghayati keputraan itu dalam diri Yesus sendiri. Karena Yesus adalah anak Allah, ya, anak Allah yang juga taat kepada kehendak Bapa. Dia menjalankan hanya sebagai anak, kita ini adalah taat menjalankan apa yang menjadi kehendak yang kita ikuti. Jadi intinya adalah bahwa dengan mengikuti Yesus, kita menjadi mengikuti Yesus, menghayati apa yang dihayati oleh Yesus, yaitu taat kepada kehendak Bapa, menjalankan kehendak Bapa, mengikuti kehendak Bapa, ya, kehendak Allah demi keselamatan kita, demi keselamatan dunia. Jadi dengan mengikuti Yesus berarti kita menjadikan Yesus contoh. Dia sudah menjalankan itu, dia sudah melakukan itu. Nah, kita mengikuti dia. Jadi pertama adalah mengikuti dengan menjadi taat kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan mendengarkan apa yang dia maui bagi kita. Ini yang menurut saya penting dan inilah yang kita sebut dengan pertobatan. Ya, Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Dan pertobatan itu berarti apa? Memindahkan dalam tanda petik. Pusatnya bukan lagi kepada akuku, tapi kepada Yesus, kepada Allah. Ya. Jadi itulah yang menjadi tidak mudahnya bagi kita, mengapa pertobatan itu sesuatu yang tidak mudah.
tidak gampang. Ya. Pusatnya bukan lagi aku. Dan itulah yang Yesus mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi ada unsur-unsur penting di situ bahwa sebagai murid kita harus bertobat. Bertobat mengikuti Tuhan Yesus. Ya, mengikuti Yesus bagaimana Yesus hidup. Ya. Nah, itulah yang perlu kita sadari di dalam proses yang sedang kita jalani ini. Ya. Nah, di samping itu bukan hanya bertobat, ya, bukan hanya taat, bukan hanya mengikuti Yesus seperti Yesus mengikuti, semangat Yesus, semangat cinta kasih, semangat pengampunan. Tapi kita diajak lebih dalam daripada itu adalah bukan hanya bergaul dengan Yesus. Ya, sekali lagi bukan hanya bergaul dengan Yesus. Ya, tinggal bersama Yesus, mendengarkan Yesus. Tetapi ada satu tujuan penting di situ adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Menjadi penjala manusia. Bukan hanya penjala ikan, benda-benda yang kita inginkan kita dapatkan, ikut serta di dalam menjala jiwa-jiwa manusia. Nah, itu yang saya kira menjadi tolok ukur bagaimana bahwa hidupku itu harus menjadi hidup yang menyelamatkan manusia, ya, menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Ya, dalam arti tertentu menyelamatkan maksudnya apa? Menyelamatkan dari dosa-dosa orang tersebut. Kalau orang itu hidup dalam ketidakbecusan dalam tanda petik, ketidakbaikan, saya harus berusaha berjuang untuk menyelamatkan jiwanya. Ada berbagai macam cara, ada berbagai macam bentuk, ada berbagai macam tindakan yang harus kita lakukan supaya kita dapat menyelamatkan jiwa orang tersebut. Ya. Dan ini yang tidak mudah. Karena apa? Karena sekali lagi pertobatan ini tidak hanya cukup orang diberitahu. Ya. Sebagai pastor, sebagai imam, kalau mau jujur berapa orang yang mendengarkan dan bersungguh-sungguh bertobat sesuai dengan pewartaan yang saya katakan. Saya tidak tahu persis. Mungkin tidak banyak. Sungguh-sungguh saya menyadari itu. Karena kita bisa omong di depan umum, bisa khotbah, bisa apa dan seterusnya. Berapa yang kita sadari dan kita tahu bahwa orang-orang sungguh-sungguh mau menjalankan kehendak Yesus sendiri. Nah, karena itulah maka pertobatan itu bukan yang gampang dan itu juga bukan hanya pada orang lain, pada saya pribadi. Apakah saya sudah bertobat? Apakah saya sungguh-sungguh sudah menjalankan apa yang Tuhan Yesus kehendaki? Dan ini sesuatu yang juga tidak mudah gitu loh. Sebelum orang lain bertobat, saya juga harus bertobat dulu supaya orang percaya bahwa saya menjalankan apa yang saya omongkan, yang saya bicarakan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama bertobat. Saya sungguh-sungguh jujur bersama Anda, kita bersama-sama, mari ya. Kita berjalan bersama-sama. Di samping itu tentu saja karena saya lebih dalam tanda petik bergaul dengan kitab suci, bergaul dengan Allah, saya juga bisa membantu mendampingi. Maka saya pendamping Anda di dalam perjalanan mengikuti Yesus tersebut. Ya. Dan kita bersama-sama bertobat. Ya, karena tidak jarang saya juga berdosa. Saya juga lemah, Anda juga lemah, kita juga sama-sama berdosa. Nah, karena itulah saudaraku terkasih, maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya Anda dan saya sungguh-sungguh berjuang di saat seperti ini untuk mengenal dan menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Dan kalau mau jujur dengan adanya COVID-19 ini, dan sekarang minggu ini menjadi minggu yang PSBB yang sangat ketat, diharapkan kita tidak keluar tanggal 11 sampai 25 Januari. Ini menunjukkan kepada kita bahwa serius, ya, pemerintah serius dan sungguh-sungguh serius bahwa kenyataan hidup di sekitar kita begitu banyak orang terpapar dan rumah sakit full penuh di mana-mana. Ya, jadi mengingatkan kita bahwa musuh kita itu bukan yang gampang dan ini berkesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh sekarang ini kembali kepada Tuhan. Ya, mungkin
Ini suatu undangan kepada kita, suatu peringatan bahwa kita harus sungguh-sungguh bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Mendengarkan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua ya sungguh bertobat dan mengikuti Yesus. Dan kita tahu, meskipun harus jujur kita katakan, pandemi ini mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Apakah demikian perasaan saya dan sama dengan perasaan Anda? Saya juga tidak tahu persis. Tapi saya merasa bahwa inilah kesempatan kita untuk kembali kepada Tuhan, jalur Tuhan Yesus, mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Meski kita tahu jatuh berkali-kali, tapi yang penting bahwa kita memiliki kehendak untuk menjadikan Dia sebagai fokus hidup kita. Tuhan memberkati Anda, dan bagi Anda yang sakit, yang menderita, terutama mungkin yang karena COVID-19 ini, Anda terpapar dan keluarga Anda terpapar atau siapa saja yang terpapar, kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan mujizat-Nya bagi orang-orang yang kita cintai. Dan semoga berkat lewat tangan hamba-Mu ini mengalir dalam diri Anda semua. Semangat pertobatan, semangat cinta kasih. Dan ketika ada orang di sekitar Anda, entah suami, entah istri, entah siapapun juga, yang Anda rasa belum bertobat atau kita sendiri masih belum bertobat, Tuhan memberkati dan mengampuni kita semua. Dan kita kembali dalam persatuan dengan Yesus. Tuhan memberkati Anda dan memberkati, menguatkan Anda dan melindungi Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.